kalian. Nenekmu kiper. Kau aja yang gila, jangan jaganya kami. Kalau kau gila kau aja. Kami Tuhan. Apa yang dikatakan di situ? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada enggak kata Yesus di situ di aslinya? Coba dibesarkan. Coba. Oke, kita cek ya. Terjemahannya Yesus ya. Kita coba lihat ya ke bawah. Ada enggak Yesus di situ? Cek, klik, ketepak. Ini. Ya, klik. Ada enggak kata Yesus? Di sini. Mana? Iya. Ada enggak Yesus? Di sini. Iya, itu Tuhan Yesus itu Tuhan kami. Tapi ada enggak Yesus? Apa itu? Tidak Yesus enggak itu? Iya. Bukan. Berarti yang Kristus di situ siapa? Sebab Paulus membuktikan bahwa dirinya itu adalah Kristus. Paulus yang Kristus. Oh, Paulus lagi. Makanya nggak boleh menghujat Paulus berarti ya, karena dia Kristus ya. Halilintar masalah generasi. Wahai Islam yang di bawah. Ketika Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Loh, kata mereka, ya tadi itu yang kita baca tadi loh. Kenapa dikatakan mereka? Karena ada Andronikos, ada Yunias, ada Paulus. Bahkan seluruh orang Kristen itu sebenarnya adalah Kristus. Coba kita lihat di dalam ini. Kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen 1 Korintus 12 nomor 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini adalah satu tubuh dengan Kristus. Kalau dia satu tubuh dengan Kristus, berarti orang Kristen ini adalah Kristus. Orang Kristen ternyata adalah Kristus. Baru aku tahu. Aduh, ternyata saudara kita Kristen ini adalah Kristus juga. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Ayo. Itu anggotanya itu. Anggota Kristus sudah pasti Kristus. Mana Kristus? Ayo. Kristus ada di situ Kristus. Ada dong. Ada. 1 Korintus 6 nomor 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Nah, tubuh Kristen ini adalah anggota Kristus. Kalau tubuhmu anggota Kristus, berarti kau juga Kristus. Karena kenapa? Anggota tubuh itu satu katanya. Di data yang tadi, anggota tubuh itu adalah satu. Ya, kalau anggota polisi berarti polisi dong. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah membuktikan melalui dalil kitab mereka bahwa Paulus ini adalah Kristus palsu yang diajarkan oleh Yesus kepada Yahudi. Itu tidak lain adalah Paulus. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Paulus ini, oleh Kristus palsu, yaitu Paulus, adalah Kristen. Makanya kata Kristen sendiri itu akar katanya adalah Kristus. Kristus itu akar kata daripada Kristen. Jadi Paulus adalah Kristus yang anggotanya adalah Kristen.
Jadi kalau dikatakan Kristen ini pengikut Kristus, ya memang betul. Kristus yang diikuti adalah Paulus. Jangan kau menghina Tuhan. Saya tidak menghina, saya menyatakan fakta. Jadi Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mereka ikuti adalah Paulus botak, bukan Yesus anak Maria. Dah selesai. Itu fakta, itu data. Kamu apa? Itu data. Oke, Bang Juma. Sorry. Iya. Oh, lanjut Bunda. Itu iya, silakan. Sedangkan Paulus sendiri disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai tokoh dari Nasorios. Sedangkan Kristen bukan Nasorios. Kristen itu Kristianos. Kristianos dengan Nasorios itu berbeda. Nasorios itu adalah pengikut orang-orang Nazaret. Sedangkan Kristianos itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini dari mana? Yesus ini dari Nazaret. Berarti Yesus bukan Kristen. Sementara yang disebut Kristen adalah pengikut Kristus. Sementara Kristus yang mereka ikuti namanya Paulus. Berarti Kristen ini murni 100% memang nggak ada hubungannya dengan Yesus. Memang Kristen disebut Kristus karena Kristen, karena Kristen ini akar katanya Kristus. Berarti betul yang dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12, 1 Korintus 12 nomor 12, Kristen ini semuanya adalah Kristus, tapi palsu. Masalah generasi. Makanya mereka tahu abang arti makan babi, tahu kau arti Kristen, tidak bersunat, menyembah makhluk kuburan, ya, memperingati Natal. Itu semua bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristus. Yang waras pasti akan keluar dari Kristen yang waras. Kalau masih gila ya tetap tinggal. Ada dusta baik. Tunjukkan aja. Jalannya ada dusta baik. Ya udah kalau begitu Paulus memang sudah hancur itu. Di dalam kelicikanku, di dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi. Itulah cara Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Apa kata Paulus di sana? Boleh berdusta, boleh mengelabui, boleh menipu demi untuk mengajarkan, memberitakan tentang Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Makanya lembaga Bible itu mempraktekkan itu demi untuk memurtadkan orang. Kata Kristen itu di terjemahan yang keliru dari Kristus. Agama penipu, serba tipu. Kata Theos diganti menjadi Allah. Agama penipu, ternyata memang agama setan. Ternyata Paulusnya itu Kristus. Kebongkar deh. Kami Yesus Kristus Tuhan kami. Iya bagus, Paulus dong Tuhanmu. Karena memang Paulus mengatakan akulah Bapakmu yang ada di dalam Yesus Kristus. Aduh, parah ini Kristen penyembah Paulus. Penyembah Paulus ternyata. Kenapa kau makan babi? Apakah Yesus yang mengajarkan atau Paulus? Paulus. Kenapa kau rubah hari Sabtu menjadi hari Minggu? Siapakah yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau menyembah Yesus? Kenapa kau tiga pribadi Tuhan? Kenapa Tuhan kau imani turun jadi manusia? Siapa yang mengajarkanmu, Paulus atau Yesus? Paulus. Paulus botak, ketepak. Dia yang mengajarkan kalian menjadi Kristen. Maka Kristen itu pengikut Paulus Kristus. Itu. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, mulai hari ini kalian semua harus membongkar identitas Paulus itu, bahwa ternyata Paulus itu mengaku di dalam suratnya kepada orang Roma bahwa sebelum dia menjadi Kristus, lebih dulu ada Andronikos dan juga Yunias, temannya di dalam penjara. Orang dalam penjara jadi Kristus semua. Kalau Yesus pada hari ini telah lahir bagimu
juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus Tuhan itu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu adalah Yesus. Ada lagi Kristus baru muncul. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Iya. Masalah generasi. Inilah kalau agama titisan penjajah, hanya diikuti tanpa dipelajari dulu. Terlanjur jadi Kristen, pengikut Kristus, malu. Hai. Mau keluar dari Kristen terlanjur enak makan babi, terlanjur enak nyaman di situ karena tidak ada perintah Tuhan yang dilakukan. Mau meninggalkan Kristen, segala kenikmatan dunia boleh di situ di Kristen. Jadi dari Quran itu, babi itu bingung dia. Di mana masalah generasi bahwa daging babi haram? Udah nggak usah kau urus Islam, urusi agamamu. Kan kita bahas ini temanya adalah siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Kenapa penyesat itu datang bergelar Kristus, bukan bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah ke agama kami. Agamamu sudah keciduk. Paulus itu adalah Paulus Kristus. Dia Paulus Kristus itulah yang kemudian harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Pantas aja agamanya, ajarannya tidak laku di Yahudi, di Israel. Pengikutnya diludahin kalau ke sana. Ternyata Paulus ini adalah Kristus. Masolang. Masya Allah, syukran. Masolang. Aduh. Karisten. Oke, Bang Juma, izin Bang Juma, itu ya, Bang Jupri ini katanya dia WA ke saya, DM katanya. Mana katanya gerunda itu katanya dulu dia tanya Mesias apa? Dulu aku nggak bisa jawab katanya. Sekarang dia mau jawab Mesias itu apa? Silakan Bang Juma. Ya. Luar biasa. Mesias ini adalah Bang, sadarlah kalian, wih. Tengok mamaku udah sadar itu dari Islam mamaku, istriku. Sadar, udah dimakan sadar dia. Udah kau aja yang gila, jangan kau aja yang lain. Saudara Jopri, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Mana yang betul? Jopri, pemakan kutu, masih hidup? Jopri. Oke, Jombret. Ada apa, Jombret? Jombret. Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Jawab. Jadi Steve nggak pernah menghujat itu. Itu fakta semua yang dibilangnya itu. Kalian menghujat. Siapa penyesat yang datang setelah setelah Yesus? Jawab. Cuma. Orang luar penyusup gelap. Ya. Curhat dia. Biar makan. Cuma. Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Menurut Yesus yang datang. Siapa? Cuma. Saya tidak bergelar Kristus, botak. Oh, tapi kamu berbicara atas nama Kristus. Enggak dong, saya berbicara mengenai Kristus sesuai dengan fakta. Sedangkan kamu berbicara memakai nama Kristus seakan-akan kau mendoktrin semua orang. Sekarang penyesat itu datang memakai nama Kristus, menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus itu memakai nama Kristus, Kristen memakai nama Kristus. Kalianlah itu penyesat itu. Kalau buka roh, ayo
Ayo Jupri. Jup. Cuma DM saya kan nggak dijawab, kenapa? Takut toh ya. Hai. Kalau Kenapa nggak di sini aja? Enak. Kalau Kenapa nggak di sini aja? Kenapa nggak di sini aja? Tuhan itu, kalau di sini, Yesus itu siapa? Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan? Ayo. Cuma kalau di sini kamu pasti membuli. Ya kalau di DM kamu nggak apa-apa. Udah merasa dibully dia, merasa DM dibully. saya dijawab cuma. Tidak berani menjawab, takut ya jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Sama-sama Iya, Jup. komunikasinya, cuma tulis dengan Jup. lisan. Jujur kalau di Jup. sini saya salah ngomong ya. Iya. Salah ngomong. Salah ngomong. Curhat dia, Karena curhat. kamu putar-mutar balikkan kebenaran supaya kelihatan benar gitu. Kamu penyusup berat tuh cuma ya. Iya. Nangis DM dia. saya dibuka kalau berani ya. Jup, Nanti DM-nya dibuka. Jup. Nanti akan saya berikan jawaban-jawaban. Jup. Oke. Penyesat yang datang kepada Bani Israel memakai gelar Kristus itu siapa? Cuma. Iya. Mesias adalah Iya, cuma. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Ya, cuma Jupri, Jupri si pemakan kutu. saya naik di sini cuma menyampaikan, cuma supaya membuka DM saya, bisa berikan edukasi. Iya. Tuhan yang benar. Mereka edukasi. Kalau di sini nanti terus kamu bantah, kamu jaga gengsi, Masalah. jaga gengsi. Masalah. Di sini kamu kan punya gengsi ya. Kalau di DM nanti pribadi cuma ada yang tahu. Ya dijawab itu ya, DM saya dijawab. Ya kalau berani loh ya, kalau nggak berani nggak apa-apa. Si Jupri ini mencoba jualan produk sembunyi-sembunyi. Emang ini Produk palsu dijual sembunyi-sembunyi. Malu dia. ya saya di sini kan jaga privasimu cuma gitu loh. Iya. Jaga privasimu supaya kamu nanti tidak ditelanjangi gitu loh cuma. Iya. Ya. Oke cuma dibuka DM-nya ya. Ada parah. Kalau berani, kalau punya nyali loh, ya. Waspadalah Kalau nggak kepada punya nyali, nggak bisa penyesat coba. yang Ya, datang gitu. kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kan gitu. Siapakah dia? Cuma. Siapakah yang bergelar Kristus? Nabi Muhammad Cuma. atau Paulus? Ayo. Cuma. Siapa yang menamai dirinya dan menggelari dirinya Kristus? Cuma. Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Cuma. Ayo dong. Jujur dong. Gak usah Jupe. dijawab. Nanti dijawab Jupe. pun kamu pasti Jupe. Gak usah ya. Jupe. Cuma ya dibuka DM-nya jikalau kamu benar. Jupe. dibuka DM-nya. Ya. Siapa yang menggelari dirinya dengan Kristus? Kamu hanya Jupe. fitnah. Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Cuma yang bicara kan cuma, saya berhadapan dengan cuma. Siapa yang memakai gelar Kristus? Cuma Nabi Muhammad sama Kristus atau Paulus? Mulai gila ini si Jupri. Ya. Kurangi makan kutu, Jup. Cuma lo dalam memahami kitabnya. Jup. Kurangi makan kutu. Kasah ngotot lo cuma ya. Jup. Saya nggak butuh cuma ya orang luar. Jadi bikin teman-teman gaduh. sekalian Kristen dimanapun berada yang masih bisa waras Ya, ya. ayo buka DM-nya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia itu Cuma, kalau kamu itu pintar, kamu benar, semata-mata untuk menyesatkan kalian supaya kalian itu tidak keluar dari lingkaran kesesatan ini. Cuma, Maka original teksnya itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan original teksnya? Karena kalau ditampilkan original teksnya itu tidak sesuai dengan arti sesungguhnya.
Contoh di Roma 16 nomor 7 tadi yang kita baca, salam kepada Andronikus dan juga Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Padahal di situ bukan Kristen, di situ adalah Kristus. Ini penipuan yang sangat luar biasa. Cuma saya tunggu ya DM-nya di Kenapa kita. kemudian Ya, oke, saya kata mau Kristus turun, itu hilang, saya mau turun ya. diganti menjadi Kristen? Oh, Ya, supaya identitas Paulus ini itu tidak terbongkar. turun cuma. Karena kalau terbongkar, ya, dari dulu bahwa ternyata Kristus palsu itu Paulus, maka gereja akan tutup. Kalau gereja tutup, iblis bersedih, iblis berduka, rumah ibadah penyembah-penyembahnya itu ditutup. Kenapa ditutup? Karena mereka sudah menggunakan akal sehat. Ternyata di Roma 16 nomor 7 ini kata Kristen itu salah terjemah, dan bukan karena faktor kesengajaan, melainkan karena memang sengaja disalah-salahin demi untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Orang yang waras mengkaji Roma 16 nomor 7 ini dengan original teksnya, itu akan meninggalkan Kristen. Orang waras ya akan meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena ternyata Paulus ini menggelari dirinya Kristus. Buka maskermu itu cuma bicara. 1 Korintus 11 nomor 1 juga di situ jelas Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Itu jelas. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang mengakui dirinya kalau dirinya adalah Kristus, akan tetapi identitas Paulus ini disembunyikan oleh Lembaga Bible Indonesia. Tentu kita tahu tujuannya, agar orang-orang bisa terjerat dengan tipu daya yang ada di situ. Oke, jadi sekali lagi, Kristen-Kristen yang ada di bawah yang masih bisa diwaraskan, tolong buka Roma 16 nomor 7, di mana Paulus di situ mengaku sebagai Kristus. Sedangkan hanya ada satu Kristus. Kalau bukan Yesus, Paulus. Nah, sekarang coba gunakan nurani kemanusiaan kalian. Siapakah Kristus palsu di antara Yesus dan Paulus? Karena dua-duanya bergelar Kristus. Siapa yang palsu di antaranya? Yesus atau Paulus? Karena tidak mungkin Paulus ini juga Kristus, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ciri-ciri iblis selalu sembunyi. Kristus itu cuma satu, yaitu anak Maria. Nah, ternyata Paulus juga mengaku Kristus, berarti yang palsu itu adalah Paulus. Orang-orang yang waras menggunakan akal sehat, 2 hari 3 hari ke depan dia akan menyatakan sikap untuk keluar dari agama pengikut Paulus. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Ini sudah ada yang gila satu. Apakah masih ada pasien? Halilintar. Aku jawab ya. Bentar, sama dulu. Anak babi ngapain kau ngomong? Kau turun aja di bawah. Anak lonte. Haleluya, haleluya, selamat. Ini anak babi ini turunkan ini, mama babi ini lonte. Sembunyi kau. Turunlah, turun. Haleluya. Kau bikin malu Kristen aja kau lah, lonte sendal biadab. Penakut kalian, penakut. Munafik. Bentar dulu. Waduh, Saya kalau ada itu si lonte tua itu jangan dinaikkan. Nanti setelah saya tidak ada baru lonte tua itu dinaikkan. Dia punya kelamin itu sudah seperti genjer ayam. Karena sering dipipit pakai jepitan rambut sama sopir truk. Dia kalau belum berubah menyebut nama dewanya dengan sebutan dewa, masih menyebut nama Allah. Tolong kalau saya ada, tolong binatang itu jangan dinaikkan ke sini. Oke, lanjut. Halilintar. Haleluya. Haleluya. Kristen, Bang.
Kristen bang. Oh ya, silakan kalau mau menanggapi silakan. Menanggapi Juma. Iya tadi Paulus Kristus, ayo tanggapi. Baru masuk soalnya, belum paham apa aja dibilang Juma tadi ini. Ayo silakan, haleluya. Siapa haleluya ini? Silakan, haleluya. Anak Medan, waduh. Bang Boy. Bang Boy. Halilintar, waduh. Ngomonglah. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Bang Juma ini kenapa nih pasien satu nih? Aduh, jadi begini. Saya nggak tanggung jawab loh Bang Juma. Waduh, duh. Si Raja nih. Ulat bulu memang sudah kayak gitu. Ulat bulu disenget tawon, makanya diam-diam dia. Itu si Raja, Bang Juma itu di bawah si Raja jadi begitu. Nggak, aduh, Udah gila terguncang dia, udah gila juga dia. Terguncang dia. Udah gila. Skoran mau Marsa. Allahu Akbar, luar biasa ya narasi Bang Juma ini sampai membuat orang terguncang itu, lihat. Besarin dia, Oh, besarin dia. Ini gaya si Juma ini, gaya si Juma. Oh, astagfirullah. Pagi begini Bang Juma membuat panas aja nih. Ketepak. Ini akibat ketepak ini. Haleluya, yoi. Dia nggak mau diskusi mungkin, host. Juma, mana Juma? Astagfirullahaladzim. Haleluya, dibuka mionya. Waduh, ngomonglah haleluya, Bang Boy. Mana si Juma dulu? Buka dulu layarmu Juma. Aku nggak kenal si Juma ini. Bang Juma. Halo Bang Juma. Kenapa kok kalau mau? Ada yang tusuk pantatmu kah? Bang Juma, Bang ku cium dulu. Kenapa pantatmu kena linggis? Astagfirullahaladzim. Bisa sampai kayak gini sih Gurunda dia. Stres dia nih, stres berada di persimpangan antara gila dengan waras. Harusnya Bang, kalau ngadu argumen itu harus bisa ditanya, bisa menjawab, bisa bertanya kayak gitu. Baliknya ini cuma kalian yang bisa. Enggak, kan tadi saya bertanya Bang, siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Saya katakan Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus, kan gitu.
Aku jawab tadi. Oh, sekarang Dua-duanya. kalau Anda mengatakan penyesat itu bukan Paulus, lalu siapa? Kasih data, kasih dalil, gitu. Hmm, berarti apa jawabnya? Paulus. Paulus. Ya iya, Kami siapa lagi? tidak berbohong, Bang. Kami harus mengatakan yang jujur. Harus jujur Paul- lah. Paulus itu mengaku dirinya Bapa dalam Yesus, dan dia juga mengaku Kristus di dalam dalil kitabnya di surah Roma. Paulus pertama Dan dia memang juga yang datang kepada muridnya, Yesus. nggak percaya sama Yesus dulu si Paulus, tapi udah bertobat dia, Bang. Udah tobat dia. Iya, dia tobat dari apa? Dia tobat dari apa? Ya tobatlah kembali mengikuti Yesus. Setelah dia bertobat, dosanya diampuni enggak? Diampunilah. Diampuni dosanya. Iya, baru meninggal dia. Tapi si Muhammad nggak pernah tobat sampai mati, Bang. Iyalah, makanya dia cari jalan yang lurus terus di liang kubur. Oke. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabmu bahwa penyesat itu yang tidak bertobat bernama Nabi Muhammad, ditulis di mana? Tertulis di mana? Wah, nah. Itu kan dalil yang kau bikin sendiri. Saya maunya dalil dari kitabmu. Penyesat itu Nabi Muhammad. Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitabmu penyesat itu Paulus. Itu dia kalau di Alkitab kami nggak ada bernama si Muhammad di situ, Bang. Nah, berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Satu-satunya kandidat Paulus. Berarti kau itu pengikut penyesat. Berarti orang yang disesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Kenapa tidak Iya. sadar kalian? Cuma yang bilang kayak gitu. Lah, itu Alkitab kitabmu nggak ada. sendiri. Kau yang mengakui bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu, ya udah, berarti dia tidak termasuk kandidat kemudian dari penyesat. Sedangkan yang tertulis di dalam kitabmu, Paulus itu bergelar Kristus. Kenapa kamu menanya aku bagi si Muhammad itu? Nggak tahu aku itu. Di Al-Quran tengok. Tidak ada di dalam kitabmu. Kau sendiri yang mengatakan tidak ada di dalam kitabmu bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada disebut. Nah, lolos dia dari penyesat itu. Sedangkan penyesat yang dimaksud Yesus, ya, datang memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Paulus mengaku Kristus, mungkin mana? Berarti orang banyak yang sesat yang memakai nama Kristus itu ya Kristen. Kristus yang dimaksud ini Paulus. Cuma raja narasi, hei, tobat kau. Manusia penuh dengan angan-angan ilusi, halusinasi. Cuma penipu. Cuma penyesat sesungguhnya. Wahai manusia, sadarlah. Cuma. Otaknya pada kayak begini ini kerasukan mereka. Wahai Muhammad, dengarlah seruanku. Halo, Cuma raja dongeng. Udah. Itulah Main kuda narasi. kepang aja kok cuma. Cuma aku sini Kristen ya. Halo. Cuma aku pemakan babi di sini.
Enak itu, enak. Makanya makan kalian dulu daging babi itu biar pintar-pintar kalian. Selamat malam, Bu Darni. Pagi, Bu Darni. Bu Darni ini, saudara Bu Darni kenapa jadi kayak begini dua orang ini? Selamat pagi. Iya, ini kenapa ini Cuma hotel di nggak atas perlu adu argumen. kayak gini? Narasi doang itu. Ya argumen si Juma kayak gini saja di balik layar kayak gini. Siapapun bisa itu. Tunjukkan dirimu dulu, Juma. Tengok si Edis TV dia terang-terangan kayak gini. Kamu nggak bisa. Darni, tolong Bu Darni di atas Bu Darni, temannya Bu Darni loh ini. Parah. Kenapa si Edis TV? Apa kok bawa Edis TV di sini? Dia pakai kacamata itu karena juling. Si Edis TV itu paham nggak Raja? Coba suruh buka. Itu matanya kalau bicara itu melihat ke atas itu. Waduh, kau itu. Minimal nampak mukanya bang, minimal nampaklah kayak gini. Biar dilihat penonton. Ini penontonnya 3.000 tapi nggak nampak hostnya. Kayak mana itu? Aneh. Cuma ongkemlah dulu. Halo Bu Darni, katanya mereka makan babi nih. Menurut Bu Darni gimana Bu Darni? Silakan Bu Darni. Iya, kebanyakan makan babi dia. Ya, nggak apa kalau mereka mau makan, terserah. Oh, kalian nggak makan. Aduh. Memang enak itu enak. Tapi Bu Darni nggak makan babi kan? Kristen tapi nggak makan babi kan? Makan itu, lahap itu. Oh enggak Bu Darni itu enggak loh. Bu Darni yang makan babi tak Bu Darni? Enggak. Ah, itu kau. Keraja kamu. Tangkap kau. Bu Darni ini Kristen dari sana juga dari Medan loh. Dia tidak makan babi. Ya. Kakak Kristen ya, Kak? Iya, Advent aku, Kristen Advent. Tapi nggak makan daging babi ya? Iya. Nggak makan babi, nggak makan ikan-ikan yang nggak bersisi, apalagi Kenapa? nggak pakai emas, nggak pakai cincin berlian, nggak ada. Daging babi itu kan halal. Halalnya itu. Kita dibikin. Ini minta Siapa naik. yang ngorok? Minta baru aja minta naik. ngorok. Ini pura-pura ngorok ini benar nih ini. Ini kalau pemakan babi ya yang gitu. Baru aja minta naik. Indra ya. Iya. Nah, kalau makan daging babi, Waduh. cepat itu ngorok itu. Terlalu tinggi. Tapi kalau ku tengok di TikTok itu kan lewat makan babi itu dia lahap kali. Ku tengok masakannya itu pasti enak kali. Iyalah, enak itu. Pasti enak itu babi itu kalau kulihat dari TikTok itu. Ada pertanyaan Bu Darni katanya kenapa katanya tidak makan babi, katanya halal menurut si Raja nih. Kalau Bu Darni kenapa? Ada ayatnya di dalam Imamat 11 dan Yesaya 66 ayat 17. Yang pemakan babi dan binatang yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi, gitu. Ada ayatnya. Di mana itu tertulis kayak aduh, kau pun mengada. Yesaya 66 ayat 17 itu. Itu ini. Nggak ada tertulis di situ babi. Di Alkitab nggak ada itu. Yesaya 66 ayat 17. Nggak ada. Di Al-Quran pun nggak ada itu haram. Nggak ada tertulis itu haram. Daging babi. Nggak ada itu. Tapi halal mungkin ada.
Bagaimana Bu Darni udah sampaikan ayatnya, dia bilang tidak ada lagi. Memang nggak pernah ku baca. Makanya dikasih tahu sama Bu Darni, seorang Kristen ini kasih tahu kau. Kalau di Advent ya memang begitu dia. Itu dalilnya. Itu makan darah nggak? 11, iya darah nggak boleh karena kan darah itu kan nyawa, nggak boleh dimakan nyawa. Makanya kalau kami motong ayam, ditampung darahnya, dibuang, ditanam atau dibuang lah, nggak bisa dimasak, diaduk ke masakan itu gitu nggak boleh. Karena kan darah itu nyawa. Haram itu bagimu katanya. Ya udah lakukan. Buktinya hidupnya Bu Darni nggak pun dimakan itu sampai hari ini sehat. Ini yang bilang banyak aku yang bodoh. Aduh, aku lebih pintar gara-gara cuma aku makan daging babi di sini. Tahu kalian? Penonton ini. Berarti Bu Darni lebih bodoh daripada kamu gitu maksudnya, karena gak makan babi. Mungkin. Waduh. Bu Darni Makanya nampilin ayat. Bu Darni itu sudah nampilin ayat. Coba kau tampilin ayatnya juga di mana babi haram? Di mana? Di mana halal babi itu boleh dimakan? Ayo di mana? Di restoran di tertulis itu Bang, di restoran Batak. Khas Karo BPK halal dibilang di situ. Di Alkitab nggak ada itu. Udah nih, tolong diluruskan ini. Masih dia bilang-bilang terus begitu, nggak paham-paham, dikasih ayatnya dia bilang masih bilang Sekarang gitu. kan sekarang gini guys, karena sudah ada tertulis, siapa yang mendengarkan lakukan. Kan katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, menuruti jika engkau mengenal Yahweh, turutilah perintah-perintahku, kan katanya. Kalau sudah dilarang ada ayatnya, ya udah siapa yang mau melakukan lakukan, yang mau melanggar ya silakan. Aku nggak bisa menghakimi gitu, nggak ada nyaliku untuk menghakimi manusia, hanya Tuhan nanti yang menghakimi. Iya, itu kan menurut pikiran seseorang itu yang nggak dimakan babi nggak masalah, dimakan pun nggak masalah. Itu prinsip-prinsip seseorang itu, gara-gara darah. Segala binatang berdarahnya, jadi susah nanti kita makan itu. Ayam pun ya dibuang dong darahnya, ditampung kan bisa dibuang. Oh, nggak enak lagi kalau nggak ada darahnya. Mubazir lah kalau dibuang. Enaknya makan ayam kan bisa dibuang darahnya, dimasak, bisa enak banget. Manisnya kurang digongseng kelapa itu kan, digongseng kelapa pakai ketumbar ya kan, gongseng sampai kuning cantik, baru ditumbuk sampai halus mengkilat, udah sisakan dulu, udah selesai tumis bawang kunyit jahe ya, tumis pakai serai, tumis, masukkan ayam, udah masukkan air, udah mendidih, masukkan tadi itu, enak kali dicampur dengan tuba itu, enak tanpa darah. Kalian buat nanti guys kayak gitu masakannya, enak kali. Kayak Barbie, kan ada kalian tengok di TikTok Barbie shop orang Medan itu, kayak gitulah dibikin itu. Dia dicampur darah ya, dia ditaruhnya darah karena dia juga kan Kristen. Sebenarnya darah itu harus dibuang, segala memotong daging, darah itu harus dibuang. Udah ada ayatnya, nggak boleh makan darah kata Yahweh. Ya jangan makan darah, buang. Nyawa itu darah itu gitu. Imamat 11, segala makanan-makanan di situ tertera. Makanya Bu Darni di kota Medan ini ibu-ibu dikumpulkan, nggak berani melawan aku main badminton.
kuatnya aku sehat. Mulai dari kecil nggak pernah aku makan darah. Mulai dari kecil, mulai aku lahir ke bumi ini, belum pernah aku makan babi dan binatang-binatang haram yang lain. Belum. Makan babi. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Apanya yang haram? Mulutnya Budarni. Penjelasan apa lagi? Mulutnya Semua Budarni pada yang haram. haram, Kau bilang. halal. Tadi kau bilang mulutnya Budarni yang haram. Iya, semua itu apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram. Ya terus? Apa lagi? Berarti babi nggak haram maksudmu? Nggak haram bagi saya. Yang haram itu mulut kalian. Waduh, mulutnya Budarni katanya Budarni. Waduh, gimana? Bukan maksud itu. Ini yang keluar dari mulut kita. Contoh kita memaki-maki, menghujat agama orang. Begini. Bunda, maksudnya. dengar dulu penjelasan saya. Orang makan, apa mau omong? Dia makan. Itu kan daging. Gimana? Kalau kita omong, kita melawan dia. Apanya? Berarti kita yang tidak suka. Berarti daging babi halal maksudnya? Kalau haram bagimu, kalau halal bagi saya. Aduh. Banyak tugas Budarni ini, banyak meluruskan mereka. Budarni, silakan Budarni. Ini Budarni ini Kristen ya teman-teman. Silakan Budarni, banyak yang harus disampaikan kebenaran Budarni. Masalah dia terima atau tidak aku terima itu urusan sebenarnya sesama Kristen nggak mau aku bertanya jawab ya, nggak mau, karena Tuhan kami sama satu. Saya Yesus. bukan Kristen, saya Katolik. Nggak, maksudnya gini Budarni, bukan masalah lepas dari apa dia Katolik atau apa Tuhannya sama. Ini berbicara tentang pengajaran. Sampaikan aja Budarni, kenapa babi ini? Ada ayat tertulis. Pengajaran sih ya itu tertulis di Alkitab. Yesaya 66 ayat 17. Yang memakan babi dan binatang menjijikkan, tikus akan dilenyapkan dari muka bumi ini, kata yang haram. Yesaya itu Nabi Yahweh. Dan Tuhan pun menulis di dalam Imamat 11, inilah makanan yang haram, inilah makanan yang halal. Semua tertera di situ. Bagi yang melanggar silakan. Nanti kedatangan Yesus, dia yang menentukan, bukan aku. Gitu. Itu aja guys. Oh begitu ya, itu mungkin Bunda ya. Kalau bagi saya ya tidak lah. Bagi Bunda mungkin haram, bagi saya halal. Mungkin yang tidak makan itu mungkin dia memang tidak suka Pak dengan dagingnya. Orang kalau makan, buat apa kita mau omong Pak? Itu kita omong, kita tegur dia, berarti kita menambah dosa buat kita Pak. Berarti Anda menghapus dia punya dosa. Wah. Begitulah ciri-cirinya Budarni. Ketika disampaikan kebenaran seperti tadi, dia nggak mau terima gitu. Budek, kupingnya budek. Ngeri loh orang-orang seperti ini ya. King, ini anak hantam. Maksud menghantam apa? Gurunda. Tidak. Gurunda banyak pasien Gurunda. Pagi-pagi nih, masya Allah. Ini banyak orang menunggu. Mana Gurunda? Masya Allah. Silakan Gurunda. Tadi udah ada yang sinting turun udah tadi. Silakan Gurunda. Kawan dong. Kalau di saya kami kan, sini bukan kalau kita mau debat apa ya. Di Kristen Advent halal. Inilah datanya Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Ya. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Sebentar, tunggu dulu. Ulangan 14 ayat 8. Demikian juga babi karena berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, maka haramlah itu bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, ataupun bangkainya jangan kamu sentuh.
Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya Itu perjanjian untuk lama, taman-taman Bunda. dewa dengan Bunda. mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Itu dia. Iya betul itu. Saya dengar ini contoh begini ya. Seandainya seorang tentara pergi perang ya di tengah hutan, dia kelaparan. Ini contoh ya, kelaparan. Tidak ada makanan selain babi. Apakah dia makan? Itu lain, itu konteksnya lain. Kan nggak ada makanan. Nggak ada di Kristen, itu konsep Al-Quran itu. Waduh. Di Al-Quran yang ada kayak gitu. Kan kamu bilang haram berarti kita tidak dimakan toh. Yang haram itu kan tidak bisa dimakan. Iya, kalau sudah dibilang haram ya Apalagi haram. dekat. Bedakanlah yang pemakan daging babi sama yang nggak makan babi. Jauh lebih bersinar yang nggak makan babi. Aduh, susah Semua daging Betul itu, itu memang haram betul. ini ya. Perhatikan bersih-bersih yang nggak makan babi itu. Kalau udah makan babi, kalau aku perhatikan ya, yang rakus-rakus makan babi umur 45 tahun ke atas, banyak kali penyakitnya. Yang kakinya lebih besar, yang entah bagaimana-mana lah. Udah itu kumuh kari badannya itu kita lihat itu ya. Memang betul lah Tuhan itu udah diaturnya itu kan, gitu. Dalam hukum Islam dilarang memakan babi. Ya memang dilarang memakan babi. Memang hukum Islam begitu. Tapi itu yang haram bagi dia. Kalau bagi saya tidak haram, Pak. Bagi yang agama Islam mungkin haram, Pak. Bagi agamanya Islam. Kalau agama Kristen nggak ada. Saya tidak ada haramnya untuk makanan daging babi. Kalau Kristen nggak haram gitu maksudnya. Loh, datanya sudah dibacakan oleh Bu Darni dari tadi. Oh, itu haram bagi dia, bukan bagi saya. Itu Imam. Loh, Bu Darni juga Kristen dia. Dia Kristen Protestan, saya Katolik, Pak. Apa bedanya? Kitabnya sama. Beda, agama saya sudah beda. Apanya yang beda? Kitabnya sama. Dia Protestan, saya Katolik, beda kan? Beda, Bang. Kitabnya pun tidak sama. Kitabnya tidak sama, Bang. Loh, terus imaman nggak sama? Nggak ada imaman di situ? Di perjanjian lama? Di Bibelmu nggak ada imamat? Imamat itu kan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua Bible ada. Ada, Bang. Ada. Tapi penjelasan semua yang tidak sama dengan saya, Pak. Aduh, mau dibantah ayatnya itu, padahal sudah dibacakan oleh Bu Darni tadi. Aduh, abang. Luar biasa ya, keras hatinya ya. Bu Darni ini udah menyampaikan apa yang tertulis gitu loh. Saya memang keras, saya keras hati pas saya kan agama Katolik. Saya bukan Kristen juga, Pak. Iya, Bu, terlepas Katolik atau Kristen. Hati kalian ini keras ketika tidak sama dengan Katolik, abang. Terlepas dari Katolik atau Kristen, tetapi kalau dibacakan seperti tadi bahwa ada tentang perintah untuk tidak makan babi, kalian bantah terus gitu loh. Heran saya. Keras sekali gitu loh. Iya, dia entah siapa yang mau makan lah. Bagi dia tidak haram. Mau makan ya makan, namanya makanan. Kalau yang om bilang haram pasti itu dia, mungkin dia yang tidak mau makan, Pak. Betul itu tidak? Tadi di Bibelmu itu di Imamat Yesaya itu sudah dikatakan itu tidak boleh dimakan, dilarang. Bagaimana dikatakan dilarang baru diboleh, artinya oh dilarang itu maksudnya dibolehkan, di mana kalian bisa menafsirkan begitu? Iya, abang, memang dilarang di Alkitab. Tapi itu bagi dia yang omong itu. Kalau dilarang bagi dia mungkin haram. Oh, jadi Bu Darni hanya untuk Bu Darni katanya. Silakan Bu Darni. Luar biasa, Bible ini untuk Bu Darni, bukan untuk Katolik katanya. Bible ini bukan untuk Katolik katanya. Sama Itu Babel, tidak sama. Semua manusia di muka bumi ini samanya Babelnya. Nggak ada beda-beda.
Ini kan imamat itu kitab Musa itu. Kejadian, kitab Musa itu Taurat itu kan. Kejadian, Ya, saya tahu, Keluaran, Bunda. Imamat, Saya tahu. Bilangan, Perjanjian Ulangan. lamanya itu, Itu kan memang Taurat dari itu. Musa, dari kitab Taurat itu, dari itu. Semua itu ada. Lagian satu kenapa? Mungkin gini ya, kalau pernah juga ku dengar para dokter bicara, di dalam babi itu ada apa? DNA-nya manusia gitu. Mungkin karena itu. Iya, ngomong kan mulut kamu. Makanya Masa ya? vaksin-vaksin itu kan Hmm? dari babi kan. Oh, makan dari bayi tidak mati, Bunda. Tidak akan mati. Masalah iblis ini cari alasan iblis untuk membenarkan, ya Allah. Luar biasa dia. Kalau saya iblis, belum tentu saya hidup sekarang, Pak. Tuh, nggak usah dulu mengenai Alkitab ya. Secara kesehatan lah dulu ya. Loh, enggak lah Bu Darni, memang kan iblis itu oleh Yesus dimasukkan ke dalam babi, Bu Darni. Iya, dimasukkan ke babi-babi itu iblis itu Berarti ketika sampai makan ribuan. ketika makan babi sama halnya dengan memakan iblis kan gitu kan. Iya, itu iblis bagi kamu, Pak. Bagi saya bukan iblis. Loh, bagi Saya kitabmu, coba kitabnya Bu Darni, ayatnya tampilin Bu Darni. Waduh, ini Kok gimana pusing? sih? Abang, kok kamu jadi pusing sih? Kamu makan ya makan, tidak makan ya itu terserah. Begini, ada memang Makan ya ayatnya makan. di perjanjian baru seperti ini. Ini yang Kamu haram dibawakan ya, haram bagi teman-teman. kamu, bagi saya tidak haram, Pak. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, "Apakah kamu juga tidak mengerti? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu yang diapakan orang ini, yang dibawa-bawakan orang